Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di situs Warung Poto. Situs Warung Poto atau Umbul Warung Poto. Kenapa disebut Umbul Warung Poto? Karena sisa bangunannya berada di sisi barat sungai, secara administratif berada di Kelurahan Warung Poto. Hal ini yang menyebabkan peninggalan kuno tersebut juga disebut dengan nama Umbul Warung Poto. Untuk sungai yang berada di sisi barat situs Warung Poto adalah Sungai Gajah Wong. Situs Warung Poto atau bisa juga disebut dengan Pesanggrahan Rejo Winangun. Pesanggrahan Rejo Winangun adalah kompleks situs cagar budaya yang secara administratif meliputi dua wilayah kementerian berbeda, yaitu Kelurahan Rejo Winangun di Kementerian Kota Gede dan Kelurahan Warung Poto di Kementerian Umbul Harjo, yang tentunya berbeda di Yogyakarta. Kenapa disebut Pesanggrahan Rejo Winangun? Karena pada salah satu tembang Mocopat yang bercerita tentang Sultan Hamengkubuwono II yang menyebutkan Pesanggrahan Warung Poto dengan sebutan Pesanggrahan Rejo Winangun. Bangunan Warung Poto pada zaman dahulu adalah sebuah pesanggrahan Rejo Winangun. Saat ini, pesanggrahan ini lebih dikenal dengan situs Warung Poto, yang merupakan sebuah situs bersejarah dari abad ke-18. Situs Warung Poto dahulunya adalah sebuah pesanggrahan raja dan keluarga yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II sejak ia masih menjadi seorang pangeran dengan nama Pangeran Rejo Kusumo. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah raja kedua Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama 3 periode, yaitu 1792 sampai 1810, selanjutnya 1811 hingga 1812, dan 1826 hingga 1828. Sultan Hamengkubuwono II dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi putra mahkota sampai masa pemerintahannya. Oleh karena itu, juga dikenal sebagai Raja Pembangun Pesanggrahan. Selama periode sebagai putra mahkota pada tahun 1765 Masehi hingga 1792 Masehi sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan, yaitu Pesanggrahan Rejo Winangun, Pesanggrahan Purworejo, Pesanggrahan Pelem Sewu, dan Pesanggrahan Rejo Kusumo. Berdasarkan sumber diantaranya Tijdschrift voor Nederlandse Indie, tulisan J.F. Walraven van Nes tahun 1884, Badan Momana, serta Serat Rerenggan dijelaskan bahwa Pesanggrahan Rejo Winangun mulai dibangun pada tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi, yang merupakan karya putra mahkota, yaitu KGPAA atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegoro. Kelak pada tahun 1792 naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam Badan Momana disebut angka tahun pembuatan pesanggrahan 1711 tahun dal Kanjeng Gusti awit yasa ing Rejo Winangun. Di dalam Pesanggrahan Rejo Winangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan ini juga pernah dikunjungi dan diinspeksi seorang pejabat Belanda, yaitu Jan Griffy, pada tanggal 5 sampai dengan 15 Agustus 1788 Masehi. Inspeksi dan kunjungan terhadap sarana dan prasarana yang dapat difungsikan sebagai pertahanan tersebut dilakukan bersamaan dengan Benteng Baluwarti Kraton. Sumber dari Kebudayaan Kemendikbud.go.id. Selain sebagai tempat peristirahatan, penggunaan bangunan Pesanggrahan Rejo Winangun juga merupakan sebuah benteng pertahanan dari sisi timur Kraton Ngayogyakarta.
Di dalam pesanggrahan tersebut juga dilengkapi dengan kolam pemandian sebagai sarana bebersih keluarga kerajaan, yang di dalamnya terdapat sebuah tuk atau mata air dengan taman yang dibangun di lokasi di dalam pesanggrahan. Air yang keluar dari tuk tersebut ditampung di kolam, kemudian digunakan sebagai sarana pemandian untuk raja dan keluarga. Tapi sekarang mata air yang keluar sudah tidak mengalir dan berakibat kolam menjadi kering. Berawal dari adanya tuk atau mata air tersebut, maka sebutan pesanggrahan Rejowinangun banyak orang yang menyebutnya Tuk Umbul. Tuk Umbul yang berada di wilayah administrasi Warung Boto, maka bangunan tersebut dinamakan juga sebagai Situs Warung Boto. Di dalam bangunan tersebut juga terdapat beberapa ruangan. Selain menjadi sarana tempat pergantian busana, ruangan tersebut ada yang dinamai mihrab atau tempat untuk beribadah sholat yang terletak di sebelah sisi barat bangunan kolam yang terdapat mata air. Di pojok sisi utara dan selatan, di bagian belakang bangunan, terdapat bangunan tinggi atau semacam gardu pandang yang dalam penggunaan pada masa itu untuk mengintai musuh dari ketinggian. Pesanggrahan Rejowinangun ini awalnya dibangun dengan menggunakan batu bata tanpa membutuhkan struktur kayu sama sekali. Bangunan pesanggrahan Rejowinangun memiliki dinding yang sangat tebal, khas bangunan tua yang uniknya masih tersisa sampai sekarang. Akibat bencana alam yang melanda Yogyakarta pada 26 Mei 2006 yaitu gempa, Situs Warung Boto mengalami kerusakan dan beberapa struktur bangunan runtuh. Namun kemudian situs ini direvitalisasi hingga kemudian menjadi sebuah tempat wisata yang dibuka untuk kunjungan publik. Kalau kalian ingat, gempa 2006 di Yogyakarta, lebih tepatnya 27 Mei 2006, itu tidak hanya meruntuhkan situs ini, tetapi juga meruntuhkan Candi Prambanan yang mengalami kerusakan cukup parah. Terus ada kompleks Taman Sari, terus Pulau Kenangan, Gapuro Agung, dan yang paling parah itu makam Imogiri. Nah, itu sedikit dari gempa 2006. Oke, lanjut cerita. Setelah dilakukan revitalisasi pada tahun 2015 sampai Desember 2016, situs ini sudah mulai banyak dikunjungi. Pesanggrahan yang dibangun pada era Sri Sultan Hamengkubuwono II ini memiliki banyak ruang yang pada gambar bangunan sebenarnya letak gapura pesanggrahan Rejowinangun ini berada di sisi timur Sungai Gajah Wong dengan ditandai bangunan gapura Manuk Beri. Namun karena tergerus zaman dan waktu, bangunan yang berada di sisi timur tergusur oleh pemukiman penduduk dan menyisakan bangunan yang berada di sisi barat Sungai Gajah Wong yang sampai sekarang masih dilestarikan. Banyak wisatawan yang sengaja melihat situs ini untuk mengambil gambar dan mencari momen yang bagus karena dari arsitekturnya yang memang khas dan unik. Dan pemanfaat bangunan situs Warung Boto juga sering dilakukan untuk sesi foto prawedding ataupun syuting, pengambilan gambar untuk keperluan tugas sekolah, dan lain-lain. Bahkan, putra dan putri dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga pernah ambil gambar dalam sesi foto prewedding, yaitu Mas Bobi Nasution dan Mbak Kahiyang Ayu pada tahun 2017. Sumber dari situs resmi pemerintahan kota Yogyakarta. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Ikuti terus video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.